Ya mungkin kalian kemarin sudah mencoba untuk mencari tahu kira-kira apa sih sebenarnya unit hidrograf ya. Jadi kalau di pertemuan yang sebelum UTS, hidrograf itu sudah sempat kita pelajari sebenarnya ya. Jadi hidrograf itu kurva ya yang menunjukkan hubungan antara debit dengan waktu ya, debit dengan waktu. Nah, di pertemuan awal pun juga sudah sempat saya sebutkan bentuk dari hidrograf untuk beberapa tipe sungai. Yang waktu itu ada 3 tipe sungai yang saya sampaikan ya. Jadi ada tipe perennial, ada intermittent, kemudian ada ephemeral ya, yang mana hidrograf itu beda-beda untuk masing-masing jenis sungainya ya. Jadi kalau perennial karena memang dia airnya selalu ada ya sepanjang tahun. Jadi pada saat musim kemarau maupun musim hujan airnya selalu ada. Sehingga di gambar kurvanya pun juga kelihatan bahwa ada base flow ya. Jadi ada base flow pada saat musim kemarau ada debit yang selalu ada nilainya ya. Jadi dia nilainya tidak pada saat terjadi hujan saja karena hidrograf itu merepresentasikan limpasan hujan ya. Jadi tidak hanya pada saat hujan terjadi saja tapi dia sudah ada nilai dasar di situ. Jadi ada base flow ya. Nah, terkait dengan unit hidrograf yang kemarin mungkin pada saat kalian mengerjakan latihan soal yang saya berikan pada slide di bagian akhir, mungkin dari beberapa mahasiswa atau mungkin secara keseluruhan mahasiswa sudah berdiskusi terkait dengan definisinya seperti apa sebenarnya ya. Jadi kalau di sini dituliskan bahwa untuk unit hidrograf itu didefinisikan sebagai kalau misalkan kita punya suatu kejadian hujan ya, satu kejadian hujan satu satuan milimeter per inch ya. Tunggu sebentar. Jadi milimeter per inch seperti Jadi untuk unit hidrograf itu didefinisikan kalau misalkan kita ada suatu kejadian hujan ya satu satuan dengan satuan milimeter per inch yang menghasilkan runoff atau limpasan ya, runoff atau limpasan permukaan atau limpasan hujan pada suatu daerah pengaliran ya, maka hidrograf aliran tersebut dianggap sebagai unit hidrograf yang merupakan sifat khas dari daerah aliran tersebut. Jadi ini kurang lebih sama seperti uraian yang sempat saya sampaikan ya. Jadi kalau misalkan unit hidrograf ini menunjukkan kondisi hujan ya pada suatu daerah pengaliran ya, maka dia merepresentasikan sifat atau karakteristik dari daerah pengaliran tersebut ya. Nah, penerapan dari unit hidrograf pada hujan efektif yang tidak sama dengan satu satuan atau milimeter per inch ini dapat dilakukan dengan cara mengalihkan antara hujan efektif dengan ordinat-ordinat unit hidrograf yang mana dia memiliki interval waktu ya. Jadi interval waktunya kalau untuk yang ini dia memiliki interval waktu yang sama ya, atau time duration dari curah hujan yang sama ya. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sempat menyampaikan bahwa seperti yang hidrograf yang saya sempat tunjukkan di beberapa tipe sungai ya, bentuk hidrograf itu merepresentasikan karakteristik dari suatu das ya. Jadi merepresentasikan karakteristik dari suatu das. Nah, kalau misalkan dasnya misal antara das A dengan das B dia punya karakteristik yang sama, maka bentuknya pun juga kurang lebih akan sama ya. Kalau dengan catatan dia memiliki karakteristik yang sama ya. Kemudian nah, ada beberapa asumsi dasar ya terkait dengan unit hidrograf. Jadi yang pertama, bebas keterikatan waktu, artinya hubungan interaksi antara hujan dengan banjir ya, di sini hujan dengan banjir sebagai akibatnya tidak terikat oleh waktu kejadiannya. Yang berarti setiap hujan itu memiliki nilai yang sama besar ya. Nilai yang sama besar yang akan menimbulkan banjir dengan nilai yang sama juga ya, dengan periode waktu yang kapanpun dia bisa terjadi ya. Jadi bebas keterikatan waktu. Jadi dua asumsi dasar yang melandasi unit hidrograf, teori terkait unit hidrograf itu ada dua. Yang pertama adalah bebas keterikatan waktu, yang artinya hubungan interaksi antara hujan dengan banjir sebagai akibatnya. Hujan itu
kaitannya kan selalu dengan banjir, yang mana banjir ini merupakan suatu akibat dari hujan, ya. Jadi hujan dengan banjir sebagai akibatnya tidak terikat oleh waktu kejadiannya, yang berarti setiap hujan ini sama besarnya akan menimbulkan banjir yang sama juga, ya. Akan menimbulkan banjir yang sama pula dengan kapan saja waktunya, ya. Kemudian yang kedua, mempunyai interaksi yang linear. Artinya apabila suatu masukan dapat dinyatakan sebagai suatu nilai T, ya, atau X1, yang mana dia X1-nya itu adalah T, ya, dan menimbulkan keluaran Y1, T juga, dan masukan X2 yang menimbulkan keluaran atau output Y2, maka masukan X1 yang T ini ditambah dengan X2 itu akan memberikan output yang sama. Ya, ini yang mungkin kurang lebih sama dengan yang atas. Sebenarnya ada korelasi dengan yang atas. Jadi kalau kita punya input X1, dia menghasilkan output Y1, dan ada input X2 mengakibatkan output Y2. Jadi kalau ini kita tambahkan antara X1 dengan X2, maka dia akan memberikan output yang sama, Y1 ditambah dengan Y2. Sebagai akibat, kalau misalkan X2 ya itu sama dengan AX1, maka Y2-nya pun juga sama dengan AY1, ya. Nah, asumsi dari interaksi linear pada unit hidrograf itu memungkinkan cara superposisi atau penggabungan untuk memperoleh hidrograf banjir ini, yang nanti ada hubungannya dengan teori yang terakhir ya yang kita pelajari, ya. Kemudian ini contoh yang kemarin sempat saya berikan. Ada sempat dibaca nggak slide yang ini? Jadi slide yang saya tunjukkan sekarang itu berbeda dengan slide yang saya berikan kemarin. Untuk contoh soal yang ini ada sempat dibaca nggak kemarin? Di slide yang saya sudah berikan. Nggak ada, nak? Benar, yang kemarin nggak menemukan ini kah? Coba diingat-ingat lagi. Ordinat unit, ada kan? Ada ya Mas ya? Ya ada, Bu. Ada di contoh yang pertama kalau tidak salah ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi ordinat unit hidrograf 6 jam seperti yang ditunjukkan pada tabel yang di bawah itu, ya. Itu kita diminta untuk menghitung berapakah DRH ya, direct. Jadi DRH-nya akibat hujan setinggi 3,5 cm dengan selama waktu 6 jam. Caranya bagaimana kira-kira? Jadi kalau dari angka itu sebenarnya bisa dikira-kira ya. Dengan hujan setinggi 3,5 jam ya untuk masing-masing periode waktu itu berarti diapakan kira-kira? Diapakan, nak? Ayo coba sambil dihitung. Nah, kemarin dicoba nggak untuk contoh soal saya yang pertama? Jadi dari soal itu kan kita punya ordinat 6 jam untuk unit hidrografnya, itu diketahui untuk yang pada saat ke-0 ya, jam ke-0 itu dia 0 Mas Yan. Kemudian pada saat masuk ke 3 jam berikutnya itu adalah 25 nilainya ya. Jadi ordinat 6 jam UH itu satuannya meter pangkat 3 per detik. Jadi dia merepresentasikan apa kalau satuannya meter pangkat 3 per detik? Debit ya. Dia satuannya meter pangkat 3 per detik itu adalah satuan debit ya. Nah, kita diminta untuk menentukan kalau misalkan dari data tersebut kita diminta untuk menentukan DRH-nya berapa. DRH dengan besar tinggi hujannya adalah 3,5 cm. Maka diapakan datanya dari data tersebut berarti harus tinggal dikalikan aja sebenarnya. Ya. Jadi dari gambar itu ya, gambar itu sebenarnya hitungan dari hasil yang kita punya ya. Jadi dari ordinat 6 jam UH yang ada di kolom nomor 2, kan kita punya data itu masing-masing ya. Untuk debit sekian meter kubik per detik yang di jam mulai dari jam ke-0 sampai 69 ya. Nah, kalau misalkan ordinat tunggu sebentar.
Nah, kalau ordinat UH yang dalam satuan meter pangkat 3 per detik itu adalah akibat hujan setinggi 1 cm ya. Jadi yang di kolom nomor 2 itu adalah nilai unit hidrograf yang mana ini merepresentasikan nilai debit ya, Q sama dengan meter pangkat 3 per detik, tapi itu untuk tinggi hujan 1 cm. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan tinggi hujannya tidak 1 cm ya, tapi 3,5 cm, maka berapakah yang dihasilkan? Jadi UH itu dia menunjukkan untuk 1 unit satuan ya, 1 cm ya. Jadi debit yang dia menunjukkan dengan tinggi hujan 1 cm. Nah, kalau misalkan hujannya tidak 1 cm, maka bagaimana cara menghitung DRH-nya? Ya, kalau tinggi hujannya 1 cm dia disebutnya unit hidrograf. Tapi kalau tinggi hujannya tidak 1 cm maka yang ditanyakan berarti apa? DRH-nya. Ya. Nah, DRH-nya bagaimana cara mendapatkannya? Kalau diketahui yang kolom nomor 2 itu akibat hujan 1 cm, maka kalau akibat terjadi hujan 3,5 cm berarti diapakan? Berarti tinggal dikalikan saja sebenarnya. Ya, jadi 3,5 cm dikalikan dengan kolom yang nomor 2. Ya, coba dicek benar nggak? 25 kali 3,5. Benar ya, kurang lebih ya 87,5, kemudian 50 kali 3,5 juga 175 ya. Nah, kemudian kalian boleh gambarkan ya. Jadi dari hasil yang di kolom nomor 3 itu kemudian digambarkan seperti ditunjukkan dalam gambar yang di sisi sebelah kiri ya. Jadi itu adalah nilai DRH akibat hujan 3,5 cm. Ya. Nah, kemudian berikutnya. Nih. Ada contoh ya, jadi hujan selama 12 jam dengan total tinggi 3 cm pada 6 jam pertama dan 2 cm selama 6 jam berikutnya ya. Unit hidrograf 6 jam adalah diketahui seperti soal yang sebelumnya. Jadi unit hidrograf yang 6 jam itu soalnya sama seperti yang sebelumnya ya. Kita diminta untuk menghitung berapakah DRH akibat hujan efektif tersebut. Bagaimana caranya? Tahapannya adalah yang pertama, dibuat DRH akibat hujan efektif 6 jam ya, dengan cara mengalihkan ordinat UH ya, unit hidrograf yang tadi dengan tinggi hujan 3 cm ya. Nah, kemudian hujan efektif kedua setinggi 2 cm terjadi setelah hujan pertama berakhir, yaitu 6 jam dari hujan yang awal. Ya kan, akibatnya DRH kedua itu yang akibat hujan efektif dengan tinggi hujan 2 cm itu akan mulai setelah 6 jam dari awal tersebut, ya kan. Nah, ordinat DRH kedua itu diperoleh dengan melipatkan ordinat UH dengan tinggi hujan efektif yang tadi ya, dengan tinggi hujan efektif yang 2 cm. Nah, kemudian dari kedua nilai DRH itu terus dijumlahkan, yang merupakan hasilnya adalah DRH akibat rangkaian hujan dengan tinggi hujan 3 cm dan 2 cm. Ya. Kalau dari soal tadi kan diketahui bahwa hujannya kan terjadi 12 jam. Yang 6 jam pertama itu tinggi hujannya 3 cm. Ya. Kemudian 6 jam berikutnya itu 2 cm. Nah, yang dihitung terlebih dahulu apa? Yang 6 jam pertama, yang akibat 3 cm. Kemudian yang akibat 2 cm itu yang 6 jam berikutnya. Jadi setelah 6 jam yang pertama itu berakhir, kemudian dihitung yang 2 cm. Ya. Maka untuk DRH akibat 2 tinggi hujan itu yang terjadi selama 12 jam itu ditotal untuk keduanya. Nah, gambarnya seperti apa kira-kira? Jadi gambarnya seperti yang ini ya. Caranya seperti sama yang tadi ya. Kalau misalkan kita ketahui unit hidrograf untuk tinggi hujan 1 cm ya. Maka kita kalau misalkan tinggi hujannya 2 cm atau mungkin tinggi hujannya 3 cm, kita tinggal kalikan aja ya. Tapi dilihat dulu ini terjadinya berapa lama. Ya, nah kemudian karena ini memang diketahui hujannya kan terjadi selama 12 jam, tapi 6 jam pertama itu 3 cm, kemudian setelah itu tinggi hujannya menjadi 2 cm. Nah ini berapa DRH-nya ya, debitnya akibat hujan efektif yang terjadi selama 12 jam itu. Jadi dihitung satu-satu, yang pertama yang akibat 3 cm, yang kedua yang akibat 2 cm. Nah selama 12 jam itu keduanya dijumlahkan. Ya, sehingga kalau dilihat di sini yang C itu adalah total keduanya, di mana total keduanya itu adalah A ditambahkan dengan B, yang artinya itu akibat tinggi hujan 5 cm. Ya.
Nah, bagaimana cara ngitungnya? Tunggu sebentar. Itu 3 jam sepertinya ya. Itu bukan 3,5 jam ya yang kolom nomor 2 ya. Bukan 3,5 jam, bukan 3,5 sentimeter. Jadi kan yang kolom yang awal itu adalah T waktunya. Kemudian ordinat UH yang di kolom nomor 2 itu sama seperti soal yang di awal ya. Jadi diketahui unit hidrograf untuk tinggi hujan 1 cm adalah seperti yang di kolom nomor 2 ya. Cuman bedanya kalau yang di soal yang pertama tadi itu tinggi hujannya adalah 3,5 cm ya selama 6 jam. Nah, kalau yang ini hujannya itu terjadi 12 jam, 6 jam pertama itu 3 cm. Jadi untuk kolom yang nomor 3 itu DRH-nya adalah DRH 3 cm ya, bukan DRH 3,5 cm. Karena yang bawah kelihatan bahwa yang untuk kolom nomor 2 dikalikan dengan 3. 3 ini adalah 3 cm. Nah, jadi ini dihitung dulu ya, ini dihitung dulu untuk yang 6 jam pertama dikalikan dengan 3 ya, 3 cm. Nah, itu tinggal dikalikan aja. Kemudian untuk yang kedua ya, untuk yang berikutnya itu adalah 2 cm ya. Jadi untuk yang kedua itu adalah 2 cm. Nah, tapi kalau dari sini kira-kira berangkatnya dari mana? Apakah dari jam yang sama ataukah tidak? Coba siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab kah? Mas Udin, boleh tunjuk satu temennya, Mas? Ya Bu, mungkin Iren, Mbak Iren ya? Mbak Iren ya? Mbak Iren hadir kah? Hadir Bu. Mbak, saya ada pertanyaan ya. Jadi kalau untuk soal yang pertama mudah ya. Karena kan hujannya hanya terjadi 6 jam. Yang diminta untuk menghitung hanya 6 jam itu. Dengan tinggi hujan 3 cm, 3,5 cm untuk soal yang pertama. Ya. Kemudian di soal nomor 2 kan diketahui bahwa hujannya ini 12 jam. 6 jam pertama tinggi hujannya adalah 3 cm. 6 jam berikutnya tinggi hujannya adalah 2 cm. Jadi 3 cm ini tidak terjadi selama 12 jam. Tapi 6 jam. Kemudian 6 jam berikutnya adalah 2 cm. Nah, kalau dari yang kolom nomor 3 itu sama seperti yang tahapan kita yang soal pertama, Mbak. Ya, dari situ kelihatan bahwa dari unit hidrografi yang soal itu tinggal dikalikan 3 karena tinggi hujannya adalah 3 cm. Ya. Nah, kalau untuk yang berikutnya ini kan tidak terjadi di jam mulai dari jam ke-0, ya kan, Mbak? Dia kan terjadinya adalah 6 jam setelah 6 jam pertama. Ya. Ya atau enggak, Mbak? Iya Bu. Nah, artinya ini saya ngitungnya bagaimana? T-nya tetap samakah ataukah bagaimana? Kalau mengalikannya tetap dikalikan 2 ya, karena kan dia tinggi hujannya 2 cm. Nah, tapi ini terkait dengan waktunya bagaimana? Apakah saya letakkan di jam ke-0 ataukah saya letakkan di jam keberapa? Kalau dilihat dari angkanya coba. Kalau dilihat dari angkanya itu kelihatan sebenarnya ya Mbak. Coba. Jam ke-0 dia 0 Mbak. Untuk kolom yang nomor 4. Jam ke-0 dia 0. Kenapa? Karena mulainya bukan dari jam ke-0 ya. Karena untuk yang tinggi hujan 2 cm itu dia mulainya di setelah 6 jam pertama kan? Iya Bu, jadi dia mulai ada tinggi hujannya yang di jam ke-9 itu. Mulai di jam ke-9 setelah yang jam ke-6, setelah 6 jam pertama ya. Iya, Bu. Iya. Nah, tapi yang dikalikan tetap di yang nilai yang pertama, Mbak. Jadi gini, untuk yang 0 itu dia bergeser ya, untuk yang 0 itu dia bergeser di jam ke-6 ya, dia masih 0. Tapi yang masuk di jam ketiga yang unit hidrograf besarannya adalah 25 meter kubik per detik itu kita kalikan 2. Sehingga kalau di tabel itu kan kelihatan pada saat jam yang ke-9 nilai DRH-nya adalah 50 meter kubik per detik, ya kan Mbak? Itu dapatnya dari mana? Dari yang pergeseran yang sebelah kiri yang di ordinat UH 6 jam itu yang 25 meter kubik per detik dikalikan dengan 2. Jadi dia bergeser Mbak.
Ngerti ya Mbak? Iya Bu, paham Bu. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa memang dijumlahkan antara ordinat DRH akibat hujan 3 cm dengan akibat hujan 2 cm, tapi diperhatikan bahwa kalau yang 3 cm itu memang dia terjadinya mulai 6 jam pertama, ya. Jadi mulai yang jam ke-0, ya, dia sudah mulai. Nah, tapi kalau untuk ordinat yang 2 cm ini dia terjadinya setelah 6 jam pertama. Jadi dia bergeser, maka dia baru terisi untuk yang 0 itu masuk di yang jam ke-6, ya. Nilai yang 25 itu masuk di jam ke-9. Ya, 25 dikalikan dengan 2. Nah, kemudian untuk total DRH-nya, ya, total DRH yang mana ini adalah asumsinya akibat tinggi hujan 5 cm. Berarti kan 3 cm di 6 jam pertama dan 2 cm di 6 jam berikutnya, 12 jam itu. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan DRH-nya tinggal dijumlah, ya. Tinggal dijumlah dari hasil perhitungan itu untuk kolom nomor 3 dan kolom nomor 4 tinggal dijumlahkan aja. Ya, ini kalau misalkan cara superposisi terkait dengan kalau tinggi hujan di 6 jam pertama dengan 6 jam berikutnya berbeda, ya. Jadi tinggal dijumlahkan. Jadi dia ada pergeseran. Nah, yang berikutnya adalah menentukan unit hidrograf pada suatu catchment area atau menentukan unit hidrograf pada suatu daerah aliran sungai, ya. Jadi kalau di sini seperti ini, ya, gambarnya. Jadi apabila dari suatu catchment, ya, dapat diperoleh data-data DRH yang cukup banyak, ya. Jadi misalkan dari suatu catchment area atau dari suatu daerah pengaliran sungai kita punya data DRH, ya. Jadi data DRH ini data apa sih sebenarnya? Data DRH ini maksudnya adalah ya data debit terhadap waktu yang diakibatkan oleh tinggi hujan tertentu. Tapi bukan tinggi hujan 1 cm, ya. Ini tinggi hujan yang tidak 1 cm. Kalau yang 1 cm disebutnya unit hidrograf, ya. Nah, kalau misalkan dari suatu daerah aliran sungai, ya, kita bisa mendapatkan beberapa record data terkait dengan debit terhadap waktu, ya, akibat tinggi hujan tertentu, ya, dengan berbagai hujan yang bervariasi lama kejadiannya, ya, dengan lama hujan yang macam-macam. Kalau yang tadi kan kita ambil contoh 6 jam, 12 jam. Nah, ini ceritanya variasi hujannya banyak, ya. Maka dari data DRH itu dapat diperoleh berbagai macam atau beberapa macam dari tipe unit hidrograf, ya kan? Karena apa? Karena kan dia punya beberapa data DRH, dia punya data DRH terhadap beberapa terjadinya lama waktu hujan, ya. Maka nanti bisa menghasilkan beberapa tipe unit hidrograf. Nah, untuk bisa memperoleh unit hidrograf dengan durasi tertentu dapat diperoleh dari DRH yang berasal dari hujan dengan durasi tertentu pula, ya. Ini merupakan kumpulan dari DRH untuk durasi yang hampir sama, sehingga dari kumpulan DRH itu bisa diperoleh unit hidrograf dengan durasi yang sama juga di sini, ya. Nah, dari kumpulan unit hidrograf yang bisa diperoleh itu ditentukan rata-rata debit puncaknya berapa dan rata-rata waktu sampai debit puncak itu berapa untuk TP-nya. Jadi kalau definisi T-nya seperti yang ditunjukkan di gambar, ya, tapi itu T untuk masing-masing hidrograf, ya, T untuk masing-masing hidrograf. Dengan demikian kita bisa menggambarkan dengan suatu pendekatan grafik unit hidrograf yang bisa mewakili suatu daerah aliran sungai, ya. Jadi kita bisa menggambarkan kalau misalkan kita punya record data debit banyak, nanti otomatis kita bisa tahu unit hidrografnya seperti apa. Nah, unit hidrograf itu merepresentasikan kondisi dari catchment areanya, karakteristik dari das tersebut, ya. Kemudian misal saya punya contoh lagi di sini, ya. Jadi penentuan unit hidrograf. Berikut adalah data banjir dari sungai yang mempunyai luas catchment area, ya. Luas basin itu luas catchment area, ya. Jadi di awal sempat saya sampaikan bahwa kita ada beberapa istilah terkait dengan catchment area. Kemudian luas das, ya. Luas basin itu maksudnya adalah watershed atau dasnya itu, luas catchment area. Jadi dari sungai yang kita punya itu diketahui bahwa luas catchment areanya adalah 423 km persegi, ya, 423 km persegi. Nah, terjadi akibat hujan selama 6 jam. Jadi unit hidrograf yang kita punya, datanya di tabel bagian bawah, itu adalah unit hidrograf akibat hujan yang terjadi selama 6 jam, ya. Yang mana hujan ini terjadi di suatu daerah aliran sungai
dengan memiliki catchment area 423 km persegi. Ya, kalau yang tadi kita kan menentukan unit hidrograf, ya, menentukan DRH dari unit hidrograf. Nah, kalau ini kita menentukan DRH-nya dari suatu unit hidrograf yang ada pada suatu das yang diketahui luas catchment-nya. Ya, nah kalau misalkan saya punya contoh soal seperti yang dituliskan di layar, ya, jadi ada T yang mulai dari sebelum jam ke-0 itu ada -6, kemudian sampai dengan yang jam 122 itu diketahui record data debitnya seperti yang dituliskan di bagian bawah, ya, dengan satuan meter pangkat 3 per detik. Nah, kemudian saya diminta untuk menentukan ininya, ya, DRH-nya. Nah, bagaimana caranya? Jadi dari data tersebut itu kita harus gambar dulu. Ini masih ingat nggak dari materi yang sudah saya sampaikan? Mbak Iren. Mbak Iren tunjuk satu temannya, Mbak. Arvin, Bu. Arvin atau Arfian? Arvin ya? Iya, Bu, Arvin. Mas Arvin hadir kah? Hadir, Bu. Mas, masih ingat nggak teori tentang ini yang saya sampaikan di 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, terkait dengan lengkung hidrograf, ada lengkung naik, kemudian puncak, lengkung turun, yang mana itu kita diminta untuk menentukan base flow-nya. Waktu itu saya menyampaikan terkait dengan penentuan base flow, ya, ada nilai N hari, yang mana N hari itu menunjukkan dari titik resesinya, ya, resesi dari titik puncak menuju ke titik turunnya itu. Kan ada persamaan berapa dikalikan dengan berapa kalau diketahui dengan luas dasnya. Masih ingat nggak persamaan ini? Ya, Bu. Yang mana persamaannya, Nak? Yang mana persamaannya? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak yang ini, Nak? Ayo, yang ini masih ingat nggak? Lupa ya? Lupa ya, Mas ya? Agak lupa, Bu. Agak lupa ya. Jadi ini adalah rumus yang tadi saya munculkan di slide yang saya tunjukkan tadi, itu sudah sempat saya tunjukkan di pertemuan kita yang sebelumnya, ya, di sekitar 2 kali pertemuan yang sebelumnya, ya. Jadi waktu itu kita sedang membahas terkait dengan pemisahan nilai base flow, ya, karena memang hidrograf itu kan hidrograf yang disebabkan oleh limpasan hujan, ya. Nah, sedangkan base flow ini kan aliran dasar yang dia ada karena ada air tanah yang masuk ke sungai, ya. Nah, waktu itu saya menjelaskan ada lengkung naik, ada puncak, ada lengkung turun. Ya, ada persamaan yang kita gunakan untuk menentukan dari resesi limnya itu N sama dengan 0,83 kalikan A pangkat 0,20. Nah, N ini itu menunjukkan yang tadi, yang saya sampaikan tadi, yang di slide yang ini. Ya, jadi N hari itu diperoleh dari 0,83 dikali dengan luas catchment pangkat yang tadi, ya. Nah, kalau dari sini ini kelihatan, ya. Jadi titik awal DRH-nya itu yang bawah. Ini tujuannya juga sama kurang lebih merepresentasikan pemisahan base flow, ya, base flow separation, ya. Kemarin kan kita punya 3 cara kan, dari garis apa dihubungkan ke apa, itu yang pertama. Kemudian dari titik apa dihubungkan ke apa, itu yang sudah saya jelaskan di minggu kemarin, ya. Nah, ini adalah salah satu cara dari 3 metode yang sudah saya sampaikan di minggu kemarin, ya. Jadi kalau di sini ini dilihat bahwa untuk titik A itu adalah titik yang awal permulaan dia mau naik, ya. Itu titik A-nya diambil di situ. Di situ di sebelah kanan dituliskan bahwa A itu merupakan titik awal DRH. Ya, titik awal DRH yang mana T-nya itu adalah pada saat itu 0, ya.
Jadi kalau nilai dasar kan kelihatan, kalau dia nilainya tidak pada 0 ya debitnya, titik Y itu kan koordinat debit ya, satuan meter pangkat 3 per detik. Kalau misalkan debit itu menunjukkan tidak pada 0, maka kelihatan bahwa itu di situ itu tidak hanya diakibatkan oleh limpasan hujan, tapi juga ada base flow. Nah, kalau kita pisah, maka kita harus menentukan titik awal base flow-nya ini di mana, dengan titik akhir yang pas di bagian kurva turunnya ini di mana ya. Nah, ini diambil untuk titik awal DRH-nya itu pas di titik A itu. Jadi titik A itu kurang lebih titik yang pada saat dia mau menuju ke arah naik ya. Jadi dari dasar begini, nilai dasar begini, terus kemudian dia mau naik. Nah, itu diambil di titik itu. Nah, coba dilihat lagi catatan yang sudah saya berikan di pertemuan yang kemarin ya. Di slide yang saya share di classroom kemarin itu ada. Jadi ada 3 cara itu. Pakai patokan 3 cara itu, tapi ada 1 cara yang lebih tepat dibandingkan dengan yang lainnya ya, karena terkait pertimbangan waktu supaya tidak terlalu lama dan segala macamnya ya. Nah, kemudian akhir DRH-nya itu adalah di titik B ya. Jadi kalau dari kurva itu akan kelihatan bahwa pada saat dia sudah mulai turun ya, turun kemudian melandai. Nah, titik perbatasan itu yang diambil sebagai akhir DRH-nya ya. Nah, kalau dari waktu itu dilihat bahwa T-nya adalah 90 jam ya. PI itu merupakan titik inflection-nya. Titik inflection itu titik di mana dia sudah mulai turun ya. Titik di mana dia sudah mulai turun. Kalau misalkan ditarik di kurva ya, itu akan kelihatan bahwa PI-nya itu di jam 24 ya. Nah, N-nya itu dari 90 dari nilai yang B itu dikurangi dengan 24 ya, 66 jam ya, 66 jam. Atau kalau misalkan kita menggunakan yang cara kurva. Tapi kalau misalkan kita menggunakan cara yang tadi ya, dengan diketahui luas catchment-nya 423 km persegi, dengan cara persamaan 0,83 kalikan A ya dipangkatkan 0,2, maka akan ketemu nilai yang kurang lebih akan sama ya. Sama atau tidak? Kurang lebih sama ya. Iya nak ya? Iya Bu. Ya, kurang lebih sama ya. Jadi kita bisa pakai 2 cara dengan menggunakan gambar ini ya, N-nya itu untuk mendapatkan nilai N-nya dengan menggunakan gambar ini ya. Yang mana N-nya itu bisa diperoleh dari batas akhir DRH-nya, itu dia di jam keberapa, dikurangi dengan pada saat dia titik inflection-nya ya. Nah, akan ketahuan bahwa berapa jam dia terjadinya. Cuman di sini N itu satuannya dalam hari ya. Jadi kalau misalkan diperoleh 66 jam, maka itu harus diubah ke dalam hari. Nah, atau menggunakan cara yang tadi, dengan menggunakan persamaan yang harus dikalikan di luas catchment-nya. Kan kita ketahui luas catchment dari daerah pengaliran sungainya adalah 423 km persegi kan. Dari persamaannya tadi ya tinggal dikalikan aja 0,83 kalikan 423 km persegi ya, dipangkatkan 0, sekian. Ketemunya 2,78 hari, kurang lebih sama ya. Jadi kalau misalkan kalian mau membuktikan penentuan kurva itu dengan cara penentuan kurva itu, maka bisa dibuktikan hasilnya apakah sama dengan N yang dari persamaan ya. Nah, ini salah satu yang implementasi dari persamaan yang kemarin sudah saya tunjukkan terkait dengan N hari yang dari titik inflection menuju ke akhir dari DRH-nya. Nah, kemudian Bu, ini tujuannya untuk apa sebenarnya? Jadi tujuannya adalah untuk menghitung berapakah nilai dari yang ditanyakan tadi ya. Nah, cuman masalahnya nilai unit hidrograf ini kan kalau dari kurva yang tadi itu kelihatan bahwa di situ ada base flow-nya, itu harus kita pisahkan dulu ya. Pemisahan base flow ini tujuannya untuk apa Bu? Kalau misalkan dari gambar yang tadi, coba kalau dari gambar yang tadi saya hubungkan dengan tabel yang itu, kira-kira untuk mendapatkan apa sih sebenarnya? Untuk mendapatkan kolom yang mana itu? Dari gambar yang ini nak, dari gambar yang ini kan kalian bisa mendapatkan garis yang pink itu kan, ya kan? Dari garis yang pink itu kan kita bisa tahu ini untuk X sekian, Y-nya berapa. Jadi pada saat X-nya 0, Y-nya berapa. Pada saat X-nya 6, Y-nya berapa. Nah, setelah dapat garis yang pink ini tujuannya adalah untuk mengisi yang ini.
untuk mengisi tabel yang di sisi sebelah kanan. Yang mana? Kolom yang mana? Kolom yang nomor 3. Loh Bu, kenapa? Karena memang ordinat banjir yang kita punya datanya itu adalah ordinat banjir yang diakibatkan tidak hanya dari limpasan hujan saja, tapi juga diakibatkan oleh base flow. Jadi hidrograf yang tadi ditunjukkan itu adalah hidrograf gabungan antara debit yang ada di sungai yang diakibatkan oleh hujan sama base flow, ya kan? Nah, kita kan diminta untuk unit hidrografnya. Ya, kita kan diminta untuk menghitung unit hidrografnya. Nah, unit hidrograf ini harus dihitung berdasarkan yang akibat dari hujannya saja. Maka apa? Ini yang harus saya pisahkan dulu dari garis pink yang sudah kita dapatkan tadi, ya. Kemudian kita masukkan ke kolom nomor 3 ini, ya. Kalau dari gambar yang tadi kan kelihatan kan 0 jam ke-0 berapa, jam ke-6 berapa, ya kan? Kemudian dimasukkan ke kolom nomor 3. Nah, dapatlah ordinat DRH yang setelah dia dipisah, ya. Setelah dia dipisah dari base flow-nya. Ngerti nggak, Nak? Bingung ya? Mas, Mbak, semua bingung kah? Masih agak bingung. Masih agak bingung ya? Nggak apa-apa, ini diterima dulu aja. Ini saya kalau ngajarnya tidak langsung coret-coret di papan ini yang agak kesulitan ya. Tapi nggak apa-apa, saya coba usahakan. Jadi gini Nak. Kita berangkat dari yang awal dulu ya, yang tadi. Unit hidrograf yang kita punya data di awal itu adalah nilai debit ya sekian meter kubik per detik akibat hujan 1 cm ya. Nah, tapi kalau hujan ini kan tidak selalu semuanya 1 cm. Jadi tujuannya untuk membuat 1 cm itu pada saat nanti hujannya tidak 1 cm itu enak, tinggal mengalihkan aja. Kita sudah dapat yang unit hidrografnya. Nah, dari unit hidrograf yang 1 cm itu tadi, kemudian kan kita tujuannya untuk mendapatkan berapakah debitnya, ya, debit yang terjadi kalau tinggi hujannya adalah sekian sentimeter, tidak 1 cm, ya. Nah, kalau tidak 1 cm maka disebutnya adalah DRH itu tadi. Kalau yang 1 cm kurva debitnya itu disebut UH, unit hidrograf. Tapi kalau hujannya tidak 1 cm, misalkan 2 cm atau mungkin 3 cm atau 3,5 cm itu adalah DRH. Ya. Nah, kalau yang tadi 2 soal yang awal memang kita diminta untuk mendapatkan berapakah debit DRH-nya. Ya, akibat hujan sekian sentimeter. Kalau ini kebalikannya, Nak. Ini kebalikannya. Kalau ini ceritanya adalah di suatu sungai ya, di suatu daerah aliran sungai yang mana di dalamnya itu ada beberapa jaringan sungai. Nah, di sungai tersebut kita punya data record debitnya. Ya, kita punya data record debitnya. Data record debit yang ada di sungai itu bukan UH tapi DRH, ya. Maka kelihatan kalau yang di kolom ini untuk yang nomor 2, kolom nomor 2 itu kan ordinat banjir, ya. Ordinat banjir, ya, ordinat banjir. Nah, ordinat banjir ini beda dengan ordinat UH. Kalau UH kan akibat hujan 1 cm. Nah, yang ditanyakan adalah dari ordinat banjir ini kita diminta untuk menemukan atau menentukan berapakah UH-nya. Ya, berapakah nilai UH-nya? Dari mana caranya? Dari ordinat yang kita punya, ordinat banjir ini ya, kemudian harus diapakan? Dibagi dengan tinggi hujannya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Jadi kalau dari ordinat banjir yang kita punya, itu kan ordinat banjir yang terjadi tidak hanya karena hujan saja, ya, tapi juga terjadi karena ada air tanah yang masuk, ya kan. Nah, sedangkan untuk unit hidrograf ini adalah nilainya adalah ditentukan berdasarkan limpasan hujan. Artinya apa? Dari ordinat banjir yang di kolom nomor 2 itu harus saya pisah dulu dari base flow-nya, ya. Nah, cara menentukan base flow-nya bagaimana, Bu? Caranya adalah seperti yang sudah saya tunjukkan di bab sebelumnya, base flow separation, ya. Dengan cara yang tadi, dengan cara yang bisa pakai 2 cara. Pakai cara kurva gambarnya, ya, ada 3 metode menentukan titiknya, ataukah dengan cara yang persamaan yang tadi. Nah, persamaan yang 0,83 kali A pangkat 0, sekian itu adalah
untuk mendapatkan nilai N harinya ya, waktu N-nya. Waktu N ini adalah waktu yang menunjukkan dari titik inflection point-nya sampai dengan yang akhir DRH-nya ya. Jadi tujuannya untuk mendapatkan itu. Jadi kita tahu DRH-nya adalah akhir DRH-nya adalah sampai di sini ya, akan kelihatan. Nah, nanti dari garis yang sudah terbuat itu kemudian baru terus kita plotkan di kolom nomor 3 ya, dari gambar yang tadi kita plotkan. Kalau dari bacaan yang kurva tadi, untuk garis yang pink itu akan ketahuan bahwa untuk yang di jam sebelum jam ke-0, 6 jam sebelum jam ke-0 ya, base flow-nya itu adalah 10 meter kubik per detik, debit base flow-nya. Kemudian jam ke-0 10 meter kubik per detik. 6 jamnya kemudian 10 meter kubik per detik. Nah, ini harus kita kurangkan dulu. Dari ordinat banjir data yang kita punya di kolom nomor 2 dikurangi dengan base flow, sehingga diperoleh nilai yang kolom nomor 4 ya. Kemudian dari kolom nomor 4 itu terus kita apakan? Dibagi dengan tinggi hujan ya. Jadi kalau dari soal, tunggu sebentar, saya kembali ke soal. Jadi kalau dari soal ya, kalau dari soal itu yang kita ketahui adalah apa? Yang kita ketahui hanya berapakah luasnya ya. Jadi luas basinnya 423 km persegi. Ada data ordinat hidrograf akibat hujan yang terjadi selama 6 jam. Tapi berapa sentimeternya kita tidak tahu. Ya, berapa sentimeternya ini kita tidak tahu. Nah, coba diingat-ingat lagi waktu sebelum UTS ya, itu ada salah satu topik yang kita diminta untuk menentukan berapakah ER-nya. Masih ingat ya mestinya ya. Jadi dari volume DRH itu ya, dari volume DRH itu dihitung dulu semuanya ya. Volume DRH-nya berapa dibagi dengan luas catchment areanya, maka kita bisa tahu tinggi hujannya berapa ya. Nah, dari nilai yang didapat di kolom nomor 4 ya, nilai kolom nomor 4 itu kan nilai dari ordinat data banjir dikurangi dengan base flow-nya ya, itu kita peroleh ordinat DRH. Ordinat DRH itu kan debit yang terjadi akibat tinggi hujan tertentu ya, bukan 1 cm ya. Debit yang terjadi akibat tinggi hujan tertentu. Nah, tertentunya ini berapa? Ini harus dicari dulu. Dari mana? Dari volume DRH dibagi dengan luas catchment. Bu, volume DRH-nya dapat dari mana? Tinggal dihitung aja, 60 kali 60 kali 6 ya. 13,68. Coba dihitung apakah 13,68 juta meter kubik ataukah 12,68. Nah, dari situ kemudian dibagi dengan luas catchment-nya sehingga ketemu bahwa tinggi hujannya adalah 3 cm ya. Tinggi hujannya adalah 3 cm. Sehingga untuk ordinat UH-nya atau ordinat unit hidrografnya itu dari kolom 4 dibagi dengan 3. Nah, coba dibuktikan. Kalau 0 dibagi dengan 3 tetap 0 ya di situ ya tulisannya ya, dianggap enggak ada ya. Kalau 20 dibagi dengan 3 6,67 ya, kurang lebih sama. Nah, ini yang dicari. Jadi nilai akhir dari kolom 5 inilah yang kita cari tujuannya tadi ya. Dengan membagi ordinat DRH yang di kolom nomor 4 dibagi dengan tinggi hujan 3 cm yang diperoleh dari volume DRH dibagi dengan luas basin, kita bisa tahu 3 cm, maka diperoleh nilai yang paling pojok yang di sisi sebelah kanan ya, yang kolom nomor 5. Nah, ini ada beberapa cara juga untuk bisa mendapatkan unit hidrograf. Jadi untuk yang ini ya, 1, 2, 3, ada 3 cara ya, atau menggunakan cara ini. Ini saya minta untuk kalian coba baca, kurang lebihnya sama ya, tapi ini 3 cara yang lain ya. Nah, ada juga yang ini, unit hidrograf dari hujan yang kompleks. Jadi 3 slide ini saya minta untuk kalian coba baca di rumah ya. Jadi cara memperoleh unit hidrograf selain cara yang tadi, jadi menggunakan cara yang ini ya. Kemudian ini adalah terkait unit hidrograf dari hujan yang kompleks ya. Coba dibaca untuk terkait dengan perhitungan itu ya, sampai dengan yang ini ya nak ya. Nah, kalau yang tadi adalah perhitungan dari unit hidrograf ya ke DRH atau kebalikannya dari DRH ke unit hidrograf. Nah, sekarang ini ada salah satu permasalahan juga. Jadi kalau kita diminta untuk merubah unit hidrograf yang kita punya ya, jadi dari durasi yang berbeda, merubah unit hidrograf ke durasi yang lebih panjang.
Jadi kalau di urean disebutkan bahwa kalau misalkan diketahui unit hidrograf 2 jam, ya diminta untuk merubah menjadi unit hidrograf 4 jam, maka bisa dilakukan dengan membuat unit hidrograf 2 jam seperti unit hidrograf yang diketahui, tetapi dengan menggeser, ya, menggeser. Jadi digeser unit hidrografnya itu untuk waktunya itu waktu pengalirannya selama 2 jam. Jadi waktu pengalirannya digeser selama 2 jam, ya. Deskripsi gambarnya kurang lebih sama seperti yang di bawah, ya. Pada 2 unit hidrograf yang terbentuk ordinatnya itu terus kemudian dijumlahkan. Hasilnya merupakan hidrograf runoff dari hujan yang terjadi selama 4 jam, ya. Jadi kalau kita misalkan punya unit hidrograf 2 jam, kemudian kita diminta untuk merubah unit hidrograf itu menjadi unit hidrograf 4 jam, maka apa yang harus saya lakukan? Mohon ditunggu sebentar ya, Nak, ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Sebentar. Jadi kalau yang tadi adalah kalau misalkan kita diminta untuk dari unit hidrograf dirubah ke DRH atau dari DRH dirubah ke unit hidrograf, ya. Jadi dari unit hidrograf yang yang terjadi akibat hujan 1 cm, kemudian kita diminta untuk merubah ke hidrograf debit yang akibat hujan tidak di 1 cm, ya. Atau kalau misalkan dari data DRH kita diminta untuk merubah ke unit hidrograf. Caranya seperti yang tadi. Nah, kalau untuk yang ini, jadi kita diminta untuk merubah unit hidrograf dari durasi yang pendek menjadi durasi yang lebih panjang. Misalkan, kalau misalkan diketahui unit hidrograf itu durasinya adalah 2 jam, kemudian kita diminta untuk merubahnya menjadi unit hidrograf dengan durasi 4 jam, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang dilakukan adalah menggeser waktunya, ya, menggeser waktunya yang dari 2 jam itu kemudian kita geser selama 2 jam berikutnya. Jadi total ordinatnya maka bisa dijumlahkan untuk menghasilkan hidrograf runoff selama 4 jam, ya, dengan intensitas setengah sentimeter per jam, ya, atau sama dengan 1 cm per 2 jam, ya. Karena apa? Karena kalau yang 2 jam itu kan tinggi hujannya 1 cm, ya. Nah, karena dia diperpanjang maka 1 cm-nya itu adalah untuk 2 jam atau setengah sentimeter per jam, ya. Jadi total hidrograf runoff yang terjadi merupakan hasil dari hujan dengan intensitas 2 kali intensitas yang semula, ya. Oleh karena unit hidrograf 4 jam itu dapat diperoleh dengan membagi ordinat hidrograf runoff yang dari total 2 unit hidrograf menjadi 2 jam, ya. Kemudian time base terkait dengan, jadi ada nilai TB, kalau di pertemuan sebelum UTS itu ada nilai TB yang ditunjukkan yang merepresentasikan nilai dari T-nya yang dari awal sampai dengan yang akhir, ya. TB-nya, time base ini akan bertambah 2 jam karena penundaan pengaliran unit hidrograf kedua yang selama 2 jam tadi, ya. Jadi hal ini bisa diterima selama intensitas hujannya itu lebih kecil untuk waktu yang lebih lama, ya. Nah, kalau dibuatkan gambarnya itu sama seperti deskripsi yang ditunjukkan pada gambar yang di bagian bawah. Itu nanti kalian boleh coba untuk ketahui lebih lanjut, ya, terkait dengan gambar tersebut. Nah, untuk perhitungannya seperti apa, ya, ada beberapa uraian yang harus diketahui terlebih dahulu terkait dengan metode yang bisa dilakukan untuk merubah unit hidrograf dari yang
durasi yang berbeda ya. Jadi kalau untuk S-curve ini untuk merubah unit hidrograf dengan durasi yang panjang menjadi durasi yang lebih pendek ya. Nah, S-curve ini merupakan total hidrograf yang berasal dari rangkaian hujan secara terus-menerus dengan intensitas uniform setinggi 1 cm per T ya. T-nya berapa tergantung dari lama hujannya ya pada suatu catchment area. Nah, hal ini berarti merupakan runoff hidrograf dari hujan kontinu dengan intensitas 1 per T cm per jam atau 1 per T ya. T-nya berapa tergantung dari lama hujannya itu tadi. Nah, kemudian di persamaan yang bawah ya, jadi ada persamaan Qc sama dengan 2,78 dikalikan A dengan dibagi dengan T, yang mana T-nya itu adalah durasi hujan, T yang besar itu sama dengan T yang bawah maksudnya ya, T1 itu adalah durasi hujannya, A-nya itu tetap luas catchment area ya. Nah, terus bagaimana cara menghitungnya? Tunggu sebentar. Jadi bisa dibuat gambar seperti ini ya. Ini kurang lebih merepresentasikan cara S-curve yang tadi disampaikan berdasarkan uraian yang sebelumnya. Kemudian kalau dari contoh soal, ini sepertinya kemarin di yang saya upload di materi yang di Classroom itu sudah ada ya untuk contoh soalnya, tapi mungkin tidak ada penjelasan terkait dengan bagaimana ini mendapatkan nilainya dari mana. Jadi dikalikan apa ditambah dengan apa itu tidak saya tunjukkan ya. Jadi saya minta untuk kalian membacanya lebih detail ya. Jadi membaca lebih seksama supaya kalian memahami kira-kira bagaimana. Jadi tidak terus semuanya langsung diberikan ya. Nah, contoh kalau dari soal ini diketahui unit hidrografnya itu adalah unit hidrograf yang terjadi selama 4 jam ya. Nah, diminta untuk merubahnya menjadi unit hidrograf yang terjadi selama 3 jam. Bagaimana caranya kira-kira? Coba. Terakhir tadi siapa, Nak? Terakhir tadi Mbak Iren, Mas Arvin ya? Iya Bu. Mas Arvin, coba tunjuk satu temennya, Mas. Naufal Bu. Noval, Mas Noval hadir kah? Ini enggak, ini mungkin mungkin agak kesulitan ya kalau misalkan kita enggak ketemu langsung untuk menyampaikan terkait dengan ini ya. Tapi enggak apa-apa, diterima aja. Nanti pada saat kita ketemu langsung nanti akan saya sampaikan lagi, akan saya review lagi materi terkait dengan unit hidrograf ya. Mas, kalau dari tabel ini kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? Jadi saya dari data diketahui bahwa untuk kolom data itu kolom yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Dari kolom nomor 2 itu diketahui bahwa unit hidrograf ya untuk hujan yang terjadi selama 4 jam itu seperti yang dituliskan di kolom nomor 2 ya, besarnya berapa. Nah, kita diminta untuk merubah dari unit hidrograf 4 jam itu menjadi 3 jam dengan menggunakan cara S-curve yang tadi. Kira-kira bagaimana itu? Itu saya apakan dulu berarti, Mas? Yang untuk dapetin S-curve itu Bu? Iya, jadi tabel ini sebenarnya merepresentasikan kurva yang ini ya. Ini kan kita geser kemudian kita jumlahkan ya. Jadi kalau dari tabel untuk yang kolom nomor 3 itu kelihatan bahwa kan kita diminta untuk merubah menjadi 3 jam ya. Jadi kalau dari gambar itu kelihatan bahwa kita diapakan dulu itu Mas. Jadi dia dimundurkan dulu ya. Dia dimundurkan di jam keempat ya. Kemudian terus ditambahkan ya. Jadi dia ada nilai kumulatif, bukan kumulatif ya, penjumlahan antara setelah dia dimundurkan menjadi yang 4 jam berikutnya ya. Sehingga itu akan muncul di kolom nomor 4 ya Mas ya. Ya Bu. Dari kolom nomor 4 itu ya, dari yang data yang UH 4 jam dengan S-curve yang 4 jam itu terus diapakan itu Mas? Buat yang kolom 5 ya Bu? Kolom 4 Nak. Itu tinggal kolom dijumlahkan 4. Aja ya. Kolom 4 tinggal dijumlahkan aja antara kolom 2 dengan kolom 3. Terus untuk yang kolom 5 bagaimana caranya mendapatkan? Itu dari itu Bu, dari kolom 3 dimajuin 1 jam.
Jadi ini ditunda, bukan dimajuin ya, tapi ditunda. Jadi dari kolom yang nomor 2 ya, kolom yang UH 4 jam itu dia ditunda 3 jam. Jadi dia baru dimundurkan ke yang jam ketiga. Start awalnya mulai dari 0, 6, 36, 66, 91 ya. Kemudian berjalan sampai dengan yang berikutnya yang 200 sekian itu ya. 0, 66 bukan yang UH yang 4 jam maksud saya, yang di kolom nomor 4, yang kolom nomor 4. Yang setelah kita dapatkan S-curve itu yang sudah ditambahkan antara kolom nomor 2 dengan kolom nomor 3, kemudian dia ditunda selama 3 jam. Benar nggak Mas itu nilainya? Ya benar. Benar ya? Ya. Ditunda selama 3 jam. Terus kemudian dari nilai itu kita apakan? Buat dapetin kolom 5 itu kurangin. Kalau untuk yang kolom 5 itu kan kita tunda 3 jam. Kemudian untuk yang berikutnya adalah dari yang S-curve penjumlahan antara UH 4 jam dengan S-curve 4 jam itu mohon ditunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Iya, Bu. Mas Noval, masih adakah? Mas Ada, Bu. masih ya? Mas kemudian dari nilai itu terus kita harus kurangi ya. Ya, Coba dicek angkanya itu sudah benar nggak? Kalau misalkan dari jam yang T jam keempat itu nilainya adalah 91 dikurangi dengan kok 91 sih? Yang bawah. Dari yang jam keempat 91 dikurangi dengan 6 benar-benar 85. Maksud saya yang kolom nomor 4 untuk yang jam keempat 91 dikurangi dengan 6 hasilnya 85 benar ya. Ya, Bu, tapi yang jam 18 itu jam 18 hasilnya 3 mestinya ya. 3 ya itu ya. Nah itu mohon dikoreksi ya. Nanti coba dikoreksi lagi untuk nilainya. Coba disesuaikan jadi 206 dikurangi 203 itu mestinya 3 ya. Mestinya 3. Terus kemudian dari nilai itu, dari nilai yang kita sudah peroleh harus diapakan itu Mas? Kan kita merubah dari yang 4 jam menjadi 3 jam ya kan? Sehingga harus kita kalikan ya. Kalikannya bagaimana? Dikalikannya dengan 4/3 karena yang itu kan merubah dari 4 jam, itu kan nilai 4 jam, kemudian kita diminta untuk menjadi 3 jam. Sehingga dari nilai yang di kolom 6 yang kita sudah peroleh itu kemudian dikalikan dengan 4/3. Coba hasilnya benar nggak? 6 dikali. 4/3. Benar ya? Ya udah benar. Benar ya, tapi mungkin untuk yang jam ke-18 itu mohon dikoreksi lagi ya, karena dia mestinya 3. Tapi 3 pun kalau misalkan 3 kita kalikan dengan 4/3 dia juga hasilnya tetap berapa mestinya? 4/3 kali 3. 4 mestinya ya? Iya, Bu. Coba dikoreksi lagi ya, jadi itu tidak 0 tapi mestinya 4. Jadi kalau dari grafiknya mestinya kelihatan dari 6,5, 5,5, kemudian yang di bawah yang di jam ke-19 itu masih ada 1,5, mestinya itu tidak 0 yang antara 5,5 dengan 1,5 ya, tapi mestinya ada angka di antara itu. Nah setelah 1,5 baru dia mencapai 0, harusnya seperti itu ya. Sehingga untuk yang jam ke-18 itu mestinya adalah 4.
ya, 4 untuk yang UH 3 jam. Baik, terima kasih Mas Noval. Ya Bu, sama-sama. Nah, ini gambar, saya nggak tahu apakah kalian sudah pernah mendapatkan ini ataukah belum. Jadi ini kurang lebihnya adalah untuk mendapatkan yang volume DRH ya, tapi menggunakan persamaan yang mungkin bentuknya agak berbeda dengan persamaan yang kalian dapatkan yang kemarin. Ya, nah volume DRH ini sebenarnya untuk apa sih sebenarnya? Jadi volume DRH ini kita gunakan untuk kalau misalkan seperti yang tadi. Jadi yang kita ketahui adalah DRH-nya, ya. Kemudian kita punya luas catchment di mana DRH itu terjadi di suatu daerah pengaliran sungai dengan luas catchment tertentu, ya. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui berapakah tinggi hujan yang terjadi. Nah, sebenarnya metode ini sudah sempat ditunjukkan di sebelum UTS kalau tidak salah untuk menghitung berapakah tinggi hujan yang terjadi, ya. Jadi bisa menggunakan persamaan yang sama seperti yang tadi ya. Persamaan yang tadi kan juga persamaan yang sudah sempat ditunjukkan di pertemuan sebelum UTS ya. Atau kalian boleh mencoba persamaan yang ini tadi ya. Nah, kemudian sebentar. Tunggu ya. Saya izin share screen ya. Ini dari soal yang kemarin sudah sempat saya upload. Ya, ada beberapa soal yang agak berbeda dengan soal yang tadi ya. Ada beberapa soal yang sama, ada beberapa yang berbeda. Nah, kalau yang ini sama seperti yang tadi ya. Ya, jadi ini soal yang tadi yang kita diminta untuk merubah ke UH 6 jam yang mana diketahui dari data itu adalah debit ya. Jadi yang diketahui di data itu adalah data debit. Kita diminta yang mana data debit kalau misalkan kita ketahui dari data yang ada di sungai itu adalah data debit yang memang dia terjadi akibat hujan tertentu. Tapi hujan tertentu ini tidak 1 cm ya. Kalau dia 1 cm maka disebutnya sebagai unit hidrograf. Nah, kalau untuk hujan yang dari data debit yang tadi itu adalah DRH ya. Nah, kita diminta untuk merubah menjadi UH. Kalau misalkan diketahui berapakah luas catchment areanya, maka caranya sama seperti yang tadi ya. Karena debit yang ada di sungai itu memang terjadi tidak hanya karena hujan, tapi juga ada muka air tanah atau air tanah yang masuk ya. Maka data debit ini harus dipisah dulu. Bu, taunya dari mana sih sebenarnya kalau dia itu tidak hanya terjadi karena hujan saja tapi ada base flow di situ? Kalau dari gambar itu sebenarnya sudah kelihatan ya. Kalau dia startnya tidak dari 0 ya, maka itu ada base flow ya. Jadi ada nilai awal yang selalu ada di sungai tersebut, itu base flow-nya. Nah, pada saat kita mau merubah dari debit menjadi UH itu harus dipisahkan dulu.
nilai yang ada di situ itu harus dipisahkan dulu dari base flow-nya. Dengan cara apa? Kalau dari slide yang kemarin ya, slide yang ini ya, itu ada beberapa metode yang kita bisa gunakan untuk menentukan pemisahan base flow-nya. Cara seperti ini ya, cara seperti ini seperti gambar yang ditunjukkan di sini ya, ada base flow separation. Nah, boleh menggunakan salah satu cara yang ada di situ, tapi dari 3 cara yang ditunjukkan itu sebenarnya hanya satu cara yang tepat ya, seperti yang kita coba di contoh soal yang sekarang ini ya. Nah, kemudian dari data base flow yang kita sudah coba pisahkan dengan menggunakan metode itu, ini kan akan kelihatan kan garis merah ini bacaan kurvanya berapa. Jam ke 0 dia nilai debitnya berapa. Jadi koordinat Y itu nilai debit ya. Koordinat Y itu nilai debit, yang bawah itu yang X-nya itu adalah T-nya. Ya, dari nilai 0 itu berapa meter kubik per detik. Kemudian pada saat jam ke 6 itu berapa meter kubik per detik. Nah, itu yang kemudian kita runtut satu persatu untuk mengisi kolom yang ada di sini, ya, kolom yang ada tulisan base flow-nya itu. Nah, kemudian terus diapakan? Dikurangi itu seperti menunjukkan apa? Dikurangi itu dengan tujuan supaya kita tahu setelah nilai debit yang kita punya, data debit yang kita punya dari sungai itu, kita kurangi dengan base flow, maka kita akan mengetahui berapakah nilai yang memang benar-benar terjadi akibat hujan, bukan karena base flow, ya. Sehingga ordinat DRH yang di kolom yang 2 dari sebelah kanan itu adalah nilai yang memang dia sudah dipisahkan dari base flow-nya, ya. Nah, dari ordinat itu terus kita ubah menjadi UH. Ordinat DRH itu kan karena terjadi akibat tinggi hujan tertentu, ya kan? Nah, tinggi hujan tertentunya ini berapa? Untuk bisa merubah ke UH, itu kan kita harus tahu tinggi hujannya ini berapa, ya. Bagaimana cara mengetahui tinggi hujannya? Dari ordinat DRH itu kita total semuanya, ya. Mungkin nilainya agak beda dengan yang tadi. Kalau tadi mungkin 12,8 atau 13,8, ya, kalau dari hasil perhitungan yang ini, ya, dari ordinat DRH itu dijumlahkan semua, ketemunya adalah 587, ya, dikali dengan dia terjadinya berapa lama, 6 jam, ya, dikali 60 karena 6 jam itu diubah untuk supaya dia bisa mendapatkan satuan volume kan. Nah, diperoleh nilainya adalah 12679.200 meter kubik. Ya, dari volume DRH itu kemudian dibagi dengan luas catchment area. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan tinggi hujan. Diperoleh 0,03 meter. Hasilnya sama, ya, 3 cm. 0,03 meter itu sama dengan 3 cm. Nah, dari 3 cm ini terus kita apakan? Dari ordinat DRH itu kita bagi dengan 3 cm, maka kita bisa peroleh ordinat UH. Ini cara yang tadi ya. Ini cara yang tadi. Saya coba ulangi lagi karena angkanya agak sedikit berbeda. Nah, ada soal yang sama, ya, ada soal yang sama, mirip seperti soal yang tadi, cuman di sini ada beberapa data ya yang diketahui ya. Jadi tidak hanya luas catchment areanya, tapi juga ada beberapa data yang lain ya. Kalau dari tabel ada hujan, ya, kemudian ada kehilangan air, ada debit, ada aliran dasar. Nah, nilai UH-nya itu kita harus pisahkan dulu dari beberapa variabel data yang ini tadi, ya. Caranya bagaimana? Sama seperti yang kurang lebih sama seperti cara yang tadi, tapi harus dipisahkan dulu. Hasilnya seperti yang saya tunjukkan di layar ini, ya. Jadi kalau soal ini memang belum ada di slide yang tadi, tapi kurang lebih caranya sama, ya. Tapi kalau yang tadi itu dipisahkan berdasarkan base flow-nya saja, ya. Kalau yang ini ada beberapa pertimbangan data yang lain, ya. Nah, ini kalian coba pahami untuk data soal yang saya berikan yang tadi. Ya. Nah, ini sama seperti uraian yang tadi. Kalau misalkan kita diminta untuk merubah hidrograf satuan atau unit hidrograf untuk lama waktu yang berbeda, ya, dari lebih panjang ke lebih pendek ataukah dari pendek ke lebih panjang. Ada 2 cara di sini ya. Ada cara superposisi dan ada cara lengkung S, ya. Ini cara superposisi. Cara superposisi yang tadi ya, yang menggeser waktu ya, yang menggeser atau menunda waktu, ya. Nah, tabel di bawah merupakan hidrograf 4 jam. Kita diminta untuk merubahnya menjadi waktu yang lebih panjang, ya. Jadi kita diminta untuk merubah menjadi waktu yang lebih panjang. Ini jam berapa, Nak, sekarang, Nak? Jam berapa ini? Jam berapa, Nak? Jam 5, Bu. 5 lebih berapa? 5 masih kurang? Kurang 2 menit. Kurang 2 menit.
Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ini coba dipahami dulu, bisakah? Dari slide yang saya berikan ini, ya, yang sudah saya upload di Classroom, juga dari soal yang saya berikan, bukan dari soal yang saya berikan, juga dari slide yang tadi barusan saya sampaikan, nanti akan saya upload juga di Classroom. Coba untuk dipahami dulu ya, Nak. Ya. Iya, Bu. Kemudian nanti akan saya coba berikan contoh, kemudian kita ngerjakan bareng-bareng di kelas ya. Begitu ya, supaya bisa dipahami terkait dengan latihan soal yang kita lakukan di beberapa contoh soal ini ya. Baik, Bu. Tunggu sebentar, kode absennya semoga masih bisa. Untuk kode absennya 529013. Dicoba dulu. 529013. 529013. Masih bisa kah? Mas, Mbak, masih bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, dari soal yang sudah saya berikan di Classroom yang Selasa kemarin, ini nanti akan saya tambahkan urean juga contoh soal yang mungkin sebenarnya contoh soalnya sama dengan contoh soal yang sudah saya berikan di Classroom yang kemarin ya. Cuman mungkin ada beberapa penjelasan di masing-masing kolomnya, dapatnya dari mana ya. Tapi mestinya mudah ya, kurang lebihnya sama. Nah, nanti saya coba upload dulu untuk materi yang saya sampaikan hari ini. Saya mohon untuk dipelajari, kemudian nanti saya coba carikan soal yang bisa kita kerjakan bareng-bareng ya di kelas hari Selasa ya. Minggu depan Selasa, Kamis. Kamisnya kita online, Selasanya kita offline ya. Iya, Nak ya? Iya ya, Mas, Mbak semua. Iya, Bu. Hari Selasa kita offline ya. Iya, Bu. Nah, nanti coba kita diskusikan bareng-bareng pada saat hari Selasa ya. Saya izin screenshot ya. Saya izin screenshot ya untuk absennya ya. Oke, Bu.